Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa ba'du. Jamaah musholal ikhwan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa kembali bertemu di majelis pekanan kita ini dalam keadaan yang insya Allah terbaik ya. Jika Allah Azza wa Jalla sedang menguji di antara kita dengan musibah-musibah, baik dalam harta, baik dalam jiwa, kurang sehat, dan juga musibah-musibah yang lainnya, semoga Allah angkat dan Allah ganti dengan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan materi kita hadis arba'in. Hari ini insya Allah hadis yang ke-14. Baik, seperti biasa saya akan bacakan Arabnya, kemudian nanti ada yang membaca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis Imam Nawawi rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid daraini, semoga Allah beri keberkahan kepada kita semua dari ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-hadithur rabi'u asyar, hurmatu dami muslim. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin, at-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Baik, hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Silahkan baca artinya. Perwakilan siapa? Atau yang dari siapa? Ibnu Mas'ud. Berkata, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal. Tidak halal darah seorang muslim langsung kecuali atau ada setelahnya? Kecuali karena salah satu dari tiga hal. Kurang yashhadu alla ilaha illallah belum diartikan berarti. Di lafaz teksnya nggak ada juga Arabnya. Baik. Di situ Bukhari Muslim atau Bukhari saja? Muslim. Baik, di lafaz di sini ada tambahan yashhadu alla ilaha illallah, yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna rasulullah. Baik. Ini bisa saja terjadi karena terkadang Imam Bukhari itu mengulang hadis pada bab-bab, bukan hanya dalam satu bab. Terkadang dalam bab lain diulang hadisnya dengan beberapa tambahan. Terkadang begitu. Imam Bukhari, misalnya di sini dijabarkan oleh penulis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab diyat. Diriwayatkan Imam Muslim dalam bab apa yang boleh ditumpahkan dari darah seorang muslim. Beliau juga menyebutkan
riwayat Abu Daud, kemudian juga dari riwayat Imam Nasai dan lain sebagainya. Taib, nggak ada masalah. Nah, lanjutkan. Satu, orang yang sudah menikah tapi berzina. Hmm. Dua, membalas jiwa dengan jiwa atau pisau. Dan tiga, orang yang murtad dari agama Islam dan keluar dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, jazakumullah khair. Ya, ini hadis yang penting. Ya, berkaitan dengan darah seorang muslim. Ketahuilah bahwasannya darah seorang muslim hukum asalnya adalah terlindungi. Yang melindungi siapa? Syariat. Syariat melindungi darah seorang muslim, bukan hanya darahnya, hartanya, jiwanya, kehormatannya. Dalam hadis yang sering kita sampaikan ketika Nabi Haji Wada pada hari Arafah, Nabi SAW bersabda, "Ayu yaumin hadza." Nabi tiba-tiba berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, sekarang hari apa?" "Ayu syahrin hadza." Sekarang bulan apa? Tentu ditanya hari apa ini ya jelas. Nabi sedang berada pada hari Arafah. Fi ayyi syahrin hadza, jelas hari Arafah, enggak mungkin bulan Muharram, enggak mungkin bulan, pasti bulan Dzulhijjah. Oh, kemudian wa fi ayyi baladin hadza, sekarang sedang di kota apa? Jelas enggak mungkin haji di Bekasi misalnya, kan enggak mungkin. Jelas pasti di Makkah. Tapi saat itu para sahabat hanya bertanya, hanya menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Sebenarnya Nabi bertanya ini bukan untuk dijawab, tapi untuk penegasan bahwasanya yang akan disampaikan itu penting sekali. Sampai bertanya, ini hari apa, ini bulan apa, ya, ini di tempat mana. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, sesungguhnya inna dima'akum, sesungguhnya harta kalian, wa amwalakum, darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, wa a'radakum, kehormatan kalian, haramun alaikum, haram hukumnya untuk dilanggar. Ka hurmati yaumikum hada, seperti kehormatan hari ini, hari Arafah. Kita tahu hari Arafah, ya, luar biasa keutamaannya. Ka hurmati yaumikum hada wa syahrikum hada, dan juga seperti keutamaan bulan ini, bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram, dan juga seperti kehormatan kota Makkah. Ya, kalau ada orang yang menodai Makkah atau Ka'bah, kita pasti akan marah dan merespon. Kaum muslimin akan marah semuanya. Tetapi seringkali kita bermudah-mudahan dalam urusan kehormatan seseorang, bermudah-mudahan dalam urusan harta seseorang. Kita ambil dengan cara-cara yang tidak benar. Ya, kehormatan orang kita jatuhkan dengan cara-cara yang tidak benar. Maka ini hukum asli, darah seorang muslim itu terlindungi. Begitu juga hartanya, begitu juga kehormatan, terlindungi oleh syariat. Maka tidak boleh ketika kita melihat seorang muslim, kita langsung karena tampilannya menuduh dia adalah orang fasik misalnya. Kita menuduh, wah dari tampilannya mah iya mah, model-modelnya mah pezina misalnya gitu ya. Cuma dari tampilan misalnya, wah model-modelnya ini nggak boleh. Karena hukum asli seorang muslim itu adalah dia adil. Adil itu artinya dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Hukum asli. Ya, masalah nanti bagaimana itu belakangan, tapi hukum aslinya begitu. Dan hukum aslinya darah dia terlindungi. Nggak boleh sembarangan kita, wah halal tuh darahnya, boleh tuh ditebas gitu ya. Hada haramun alaikum. Ya. Maka ini hukum asalnya yang perlu kita perhatikan. Makanya Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan, mengomentari hadis ini, wa huwa minal qawaidil khatirah. Hadis ini mengandung kaidah-kaidah yang berbahaya. Li ta'alluqihi, karena hadis ini berhubungan bi akhtaril asya, berbicara tentang sesuatu yang paling bahaya, wa huwa dima, yaitu darah. Nah, karena darah itu kalau ditumpahkan
dengan alasan yang tidak benar, ya, itu akan menjadi ganjalan yang sangat besar di akhirat. Akan menjadi ganjalan yang sangat besar. Ya, dia akan terganjal urusannya di akhirat disebabkan karena darah. Bagaimana sabda Nabi SAW, awwalu ma yuqda yaumal qiyamati ad-dima. Hal pertama yang akan dihakimi pada hari kiamat itu masalah darah. Maka ini hendaknya menjadi perhatian kita, dan hendaknya kita ingat betul bagaimana syariat sangat menghormati, sangat menjaga darah seseorang. Nah, wa bayanu, dan hadis ini menjelaskan ma yahillu wa ma la yahil, darah mana yang halal ditumpahkan, darah mana yang haram ditumpahkan. Wa annal asla fiha al-ismah, hukum asal darah itu terlindungi. Baik. Inilah yang dikomentari oleh Ibnu Hajar al-Haytami. Baik, namun terkadang seseorang itu diizinkan oleh syariat untuk ditumpahkan darahnya. Syariat memberikan izin. Bukan berarti ya terlindungi 100%. Tidak, terlindungi kalau dia tidak menyebabkan kerusakan dalam tatanan masyarakat. Kalau dia tidak menyebabkan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk sekali dipandang oleh syariat, bahkan menjadikan syariat membolehkan orang itu dibunuh. Loh, ada. Jadi bebas itu bukan bebas dalam Islam, bukan bebas yang kebablasan, bebas terserah dia ngapain aja, enggak. Bebas selama dia tidak melanggar hak orang lain, bebas selama dia tidak menyebabkan kerusakan di tengah kaum muslimin. Makanya di zaman Umar bin Khattab, beliau membunuh beberapa penyihir. Ya, karena penyihir itu madorotnya ya besar sekali. Karena sihir itu bisa memberi madorot kepada orang lain. Walaupun itu juga atas izin Allah. Betapa banyak penyihir ya yang bisa menjadi penyebab kematian seseorang. Walaupun kita yakin Allah yang menakdirkan. Ya, tapi ya, madorot itu Allah izinkan dan benar-benar terjadi, sehingga di zaman Umar Umar membunuh beberapa penyihir. Baik, dalam hadis ini ya disebutkan beberapa orang, beberapa golongan yang syariat izinkan untuk dibunuh. Baik. Sebelum saya jelaskan satu-satu, ini ada ucapan yang menarik dari penulis, ya, Dr. Mustafa Bugha. Beliau mengatakan, hadis ini mengandung kaidah syariat ya dalam menjaga kehidupan seorang muslim. Qala makanal muslimu insanan sawiyan, selama seorang muslim itu ya masih pada garis kebaikannya. Jadi syariat akan menjaga dia kalau dia adalah orang yang benar gitu. Insanan sawiyan, saliman min kulli khalal, terbebas dari kesalahan-kesalahan. Awittirab, atau guncangan-guncangan pada jiwanya, yadurru, yang menjadi penyebab bahaya, yang membahayakan bi'amnil mujtama, terhadap keamanan satu masyarakat. Maka seorang muslim akan terlindungi darahnya dengan catatan dia masih pada garis tabiat yang baik, yang benar. Kalau dia sudah keluar dari tabiatnya yang seharusnya sebagai seorang muslim dan menyebabkan bahaya bagi masyarakat Islam, maka keamanan itu dihilangkan, dicabut. Ya terkadang pun dalam kedokteran kan begitu. Kalau ada satu penyakit yang bisa menjalar dan membahayakan organ yang lain, lebih baik dipotong daripada mengakibatkan kerusakan pada organ yang lain. Dalam Islam pun begitu. Orang muslim bukan berarti terlindungi terus-menerus. Ya, walaupun hukum aslinya terlindungi, ya. Sekedar orang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun belum beramal, dia belum beramal, itu sudah terlindungi darahnya dengan ucapan syahadat. Ya, makanya siapa itu
anak Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid. Rasulullah marahi ketika dia dalam satu peperangan membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dipanggil Nabi, ya ini sering kita sampaikan, dia beralasan, ya Rasulullah, innama qalahu ya firaran min sayfi. Dia mengucapkan itu tuh karena dia pengen kabur dari sabetan pedangku. Dia sudah terpojok. Kita duel ya Rasulullah. Kita benar-benar sama-sama berambisi membunuh. Pada akhirnya pedang dia bisa saya singkirkan dan saya tinggal membunuhnya. Tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur. Apa jawaban Rasulullah? Ya Usamah, ataqtulahu, wahai Usamah, apakah kamu nekat membunuhnya? Padahal dia mengucapkan la ilaha il. Artinya dengan ucapan itu darah terlindungi oleh syariat, nggak boleh sembarangan ditumpahkan. Ini hukum aslinya. Sampai Nabi marah, sampai Nabi ataqtulahu, nekat betul kamu sampai membunuhnya. Padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Usamah bin Zaid, orang yang sangat Nabi cintai, anak dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini, syukran Pak. Zaid bin Harithah ini pernah diangkat anak oleh Nabi, ya kan? Makanya ada sebutan dulu itu Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Muhammad, tapi Allah tegur, nggak boleh menisbatkan anak kepada selain ayahnya. Nah, Allah berfirman, ud'uuhum li'abaihim. Panggil mereka untuk ayah-ayah mereka. Dalam arti nisbatkan anak itu ya kepada ayahnya. Boleh mengangkat anak dalam arti merawatnya, menjaganya, mengarahkannya, silahkan boleh. Ya, tetapi jangan menisbatkan nama dia kepada anak tersebut. Boleh. Tetap panggil dia binnya kepada ayahnya. Ud'uuhum li abaihim. Nah, fa illam ta'lamu aba'akum fa ikhwanukum fid din wa ila akhiril ayat. Baik. Maka ini menegaskan bahwasannya haram hukumnya menumpahkan darah seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, saat itu sampai Usamah mengatakan laitani lam uslim. Oh, sekiranya saya belum masuk Islam. Karena Nabi sangat marah kepada dia dan seolah-olah dosa itu bagi dia besar sekali. Para sahabat itu melihat satu dosa itu seperti gunung yang menimpanya, ya seperti diungkapkan beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar, seperti mau ditimpa gunung, melakukan dosa sekecil apapun itu. Nah, tapi orang di zaman beliau berkomentar zamannya, dahulu kami para sahabat melihat dosa itu seperti mau ditimpa gunung. Kalian sekarang, ini berbicara di zamannya tabi'in, melakukan dosa itu seperti ada lalat yang menghimbat di hidung kemudian cuma sekedar begitu saja. Bayangkan, maka dia anggap remeh. Menganggap remeh dosa. Baik. Maka ini yang perlu kita tancap kuat-kuat, mengingat hadis ini bahwasanya darah seorang muslim itu terlindungi. Baik, kapan darah itu tidak lagi terlindungi walaupun dia masih seorang muslim? Di sini disebutkan beberapa 3 hal. Ya, yang pertama at-thayyibuz zani, an-nafsu bin nafsi, at-tariku li dinihi al-mufariq lil jamaah. Yang pertama adalah at-thayyibu az-zani. At-thayyibu az-zani di sini artinya orang yang sudah menikah kemudian berzina. Bukan orang yang berzina dan dia punya istri, bukan diartikan begitu. Orang yang pernah menikah dan dia berzina. Itu namanya ats-tsayyibuz zani. Bukan syaratnya dia harus ketika berzina itu punya istri. Sehingga dia berzina itu nggak pantas. Orang punya jalan yang halal, kenapa dia mencari yang haram? Bukan. Yang dimaksud ats-tsayyibuz zani di sini adalah orang yang pernah menikah, walaupun sudah cerai, kemudian dia berzina, itu juga disebut ats-tsayyibu az-zani. Ya, orang yang sudah
pernah menikah, baik masih dalam ikatan pernikahan maupun sudah habis ikatan itu, selesai ikatan itu, dan dia berzina. Waliyadzubillah, semoga Allah lindungi kita dari perzinahan. Zaman sekarang ini luar biasa, fitnatus syahwat diumbar di mana-mana. Di media sosial tidak bisa serangannya itu luar biasa. Nah, waliyadzubillah, semoga Allah lindungi kita, keluarga kita, keturunan kita dari perbuatan zina. Baik. Apa hukumannya yang menjadikan dia boleh? Hukumannya bagaimana sehingga nyawanya tercabut? Ya, orang semacam ini yang sudah menikah dan berzina itu dirajam. Dan ini ijma, kaum muslimin sudah ijma, hukuman bagi orang yang sudah menikah dan berzina itu adalah dirajam, itu ijma. Ayatnya dalam Al-Quran ada atau tidak? Perintah rajam? Tidak ada. Tetapi sebenarnya ada, hanya dihapus, tapi hukumnya tidak terhapus. Jadi Umar bin Khattab itu pernah khutbah di hadapan kaum muslimin. Beliau mengatakan bahwasannya rajam itu adalah ayat yang dahulu kami kunna naqra'uha. Dahulu kami membacanya di zaman Rasulullah, lalu dihapus tulisannya, tulisan Al-Qur'annya tidak dibaca lagi. Tidak dibaca lagi, tapi hukum masih tetap. Jadi terkadang nasakh, istilahnya nasakh dan mansukh. Terkadang dalam Al-Quran itu tulisan dihapus, ya, hukum tetap. Yang pertama, tulisan dihapus, artinya nggak dibaca lagi di Al-Quran, tapi hukum masih ada. Ya. Ada juga tulisan dihapus, hukum juga dihapus. Ya. Ada hukum dihapus, tulisan masih ada. Jadi begitu, paham ya? Jadi ada 3 model. Yang pertama, tulisan dihapus, hukum masih ada. Itu banyak. Di antaranya adalah ayat tentang zina, ayat tentang rajam. Ya. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan wa kana fi ma yuqra minal Qur'an, di antara yang dibaca dari Al-Qur'an itu adalah ya gimana lafadznya? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Ya. Laki-laki tua maupun perempuan tua, di sini menggunakan lafadz tua, syekh. Ya. Kalau dua-duanya berzina, maka rajamlah al-battah. Wajib hukumnya dirajam. Itu di antara yang dibaca dari Al-Qur'an. Berarti dulu dibaca kemudian dihapus bacaannya, tapi hukumnya masih tetap. Kemudian juga di antaranya nasakh yang modelnya seperti itu, hukum berkaitan dengan susuan. Susuan itu ya hukumnya dianggap kalau disusui oleh ibu, ibu yang menyusui, gimana ya bahasanya? Ibu susuan menyusui anak itu berapa kali susuan? 5 kali susuan. Dahulu juga ada bunyi ayat ya, khamsu radha'atin yuharrimna. 5 kali susuan yang menjadikan haram, mahram. Tapi kalau cari sekarang di Al-Quran nggak akan ketemu ayat itu. Tapi Umar pernah menyampaikan di hadapan para jamaah, di hadapan para sahabat. Kemudian selesai khutbah, wahai Umar, kenapa kok disampaikan? Kami tahu kok. Ya, Umar mengatakan, saya khawatir kalau saya nggak sering menyampaikan hal semacam ini, nanti dikira rajam itu tidak ada karena nggak ada dalam Al-Quran. Al-Quran nggak ada. Dan itu sekarang atau beberapa waktu lalu orang-orang liberal yang belajarnya sedikit tapi ngomongnya banyak itu ya ngomong bahwasanya rajam nggak ada dalam Al-Quran. Hukumnya dari mana itu kan? Benar, apa yang dikhawatirkan Umar terjadi. Baik, maka ini rajam bagi pezina yang sudah menikah. Baik. Waqad tsabata ar-rajmu, dan hukum rajam itu pernah dilakukan. Ya. Faqad rawal jamaah, sebagaimana telah diriwayatkan oleh jamaah banyak perawi, annahu, bahwasanya Nabi SAW rajama Ma'iz. Nabi pernah merajam seseorang namanya Ma'iz.
Warawa Muslim, dan diriwayatkan dari Imam Muslim wa ghairu dan selainnya, annahu Nabi SAW amara birajmil ghamidiyah. Nabi pernah memerintahkan untuk merajam wanita ghamidiyah. Wa ma rawahul jamaah, dan yang diriwayatkan oleh banyak perawi min qaulihi, dari sabda Nabi SAW, waqdu ya Unais alam ra'ati hadza fa in i'tarafat farjumha. Ya, pergilah wahai Unais menjumpai wanita tersebut. Kalau dia mengaku melakukan zina, farjumha, maka rajamlah. Wa ghada 'alaiha, maka Unais menemui wanita itu, fa'tarafat. Perempuan itu mengaku, fa amara biha Rasulullah farujimat, maka Rasulullah memerintahkan agar wanita ini dirajam. Baik, tentu boleh dirajam seseorang yang sudah menikah dan berzina dengan dua cara. Yang pertama, dia mengaku. Yang kedua, terbukti dengan 4 saksi. Nggak ada cara yang lain. Pengakuan atau pembuktian dengan 4 saksi. Harus 4 saksi. Kalau ngaku, ya selesai. Namanya pengakuan itu puncaknya alat bukti adalah pengakuan. Kalau orang sudah ngaku, untuk apa lagi diminta persaksian? Dia sudah mengaku, ngapain diminta? Mana buktinya? Loh, saya sudah ngaku, ngapain saya dimintai bukti gitu kan? Saya sudah ngaku. Maka kalau ada orang mengaku, maka dia bisa dijatuhi hukuman rajam. Atau ada aduan. Ya, ada aduan yang mengatakan bahwasanya seseorang berzina. Maka orang yang mengadu ini akan diminta oleh hakim mendatangkan 4 saksi. Tidak ada 4 saksi, maka orang ini ganti dirajam 80 kali. Itu menunjukkan bahwasanya kehormatan seseorang itu sangat mahal. Walaupun zina itu benar-benar terjadi, seorang hakim nggak boleh, ya, ketika ada orang dituduh berzina, kemudian seorang hakim nggak boleh memaksa yang dituduh itu untuk ngaku, nggak boleh. Anda yang membawa masalah ini, wahai yang mengadu, buktikan 4 saksi dengan kriteria yang berat. 4 orang saksi ini laki-laki semua. Kedua, dia adalah orang-orang adil dalam persaksian. Adil dalam persaksian itu diakui bahwasanya orang ini tidak gampang berdusta. Oh, zaman sekarang repot juga nyari saksi kayak gini gitu ya. Pokoknya kredibilitas saksi itu juga menjadi bahan pertimbangan hakim. Oke, kredibel semua. Hakim akan bertanya, kamu melihatnya gimana? Wahai fulan yang pertama, saya melihat 2 orang itu dalam satu selimut. Misalnya, dalam satu selimut. Cukup nggak persaksian kayak gini? Nggak cukup. Harus benar-benar melihat, mohon maaf, masuknya ember ke dalam sumur. Benar-benar melihat kejadian itu. Kalau ketutup, nggak bisa dia menjadi saksi. Tidak. Coba. Mungkin nggak model persaksian dibuktikan dengan model kayak gini? Hampir-hampir sulit sekali. Kenapa syariat begitu menjaga? Karena memang kehormatan seorang muslim itu mahal harganya. Kalau ada orang menuduh dan ingin mencabut keadilan seorang muslim, dia harus membuktikan dengan bukti yang sangat kuat. Dengan bukti yang sangat, kita sekarang mudah sekali menjatuhkan kehormatan orang gitu kan. Ya macam-macam sebabnya. Hanya karena beda cara ibadah lah misalnya. Hanya karena beda misalnya. Subhanallah. Maka ini hendaknya menjadi perhatian kita. Syariat sangat menjaga. Syariat sangat menjaga. Kalau nggak terbukti, dicambuk dia gantian, coba. Walaupun zina itu ada kemungkinan benar-benar terjadi. Dicambuk 80 kali. Nah, maka ini berkenaan tentang rajam. Rajam bisa diterapkan kalau ada pengakuan atau dibuktikan dengan 4 saksi. Di zaman Rasulullah tidak pernah terjadi dengan 4 saksi. Kalaupun orang mengaku, ini sebenarnya akan dibahas detail dalam bab hudud, dalam bab fikih nanti bagian akhir itu ada pembahasan tentang al-hudud. Jadi seandainya ada orang mengaku berzina, minta disucikan, boleh baginya untuk mundur dari pengakuannya, boleh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dianjurkan mundur dari pengakuan, taubat sudah selesai. Taubat yang benar sudah. Bahkan dianjurkan menutupinya, tidak usah
diakui, tobat sudah. Kalau memang serius, tobat sudah selesai. Allah itu Maha Pengampun. Bahkan seandainya sudah mau dirajam, kemudian sudah dirajam, dalam proses perajaman dilempari batu, kemudian dia berlari, kabur. Kata para ulama, jangan dikejar. Itu menunjukkan dia mundur dari pengakuannya. Karena dia lari. Lari berarti dia ingin mundur dari pengakuan. Kalau ini bersumber dari pengakuan. Tapi kalau terbukti dengan 4 saksi, bisa mundur nggak? Nggak bisa. Mau lari, mau apa? Harus diterapkan sampai wafat. Beda. Ya. Tetapi ini sebenarnya pada pengakuan apapun. Pengakuan pada dosa apapun. Seperti mencuri juga. Ada orang mengaku telah mencuri. Ada orang bertaubat, datang ke hakim. Wahai hakim, saya dulu pernah korupsi misalnya. Saya pernah korupsi uang. Ya, jumlahnya banyak, sekian-sekian. Baik. Karena pengakuan Anda begitu, dan harta yang Anda curi itu sudah melebihi batas nisabnya, yaitu berapa? Seperempat? Sering saya ulang loh, seperempat dinar. Seperempat dinar. 1 dinar berapa? 4,25 gram emas. 4,25 gram 1 dinar. Seperempatnya berapa berarti? 1 gram sekian. Kalau ada orang mencuri, 1 gram sekian itu berapa? 1 juta sekian doang kan? Nggak nyampe 1,5 juta lah, nggak nyampe. Anggap 1.200.000, 1.300.000 itu sudah boleh dipotong tangan. Ketika dia mengaku dan tanya, hukuman saya apa? Nah, hakim, toyib, bagus, Anda mengaku gitu kan. Hukuman Anda adalah potong tangan. Kaget dia, loh, potong tangan. Dia bingung, pulang ke rumah nanya sama Ustadz Fikih. Gitu ya. Gimana nih saya ngaku, saya betul. Sudah, kamu kan ngaku bukan terbukti secara saksi. Cabut pengakuan boleh. Akhirnya dia mendatangi hakim, saya cabut pengakuan saya. Saya nggak jadi. Saya nggak mencuri. Baik. Kalau dalam bab pencurian, dia mundur dari pengakuan, itu hak tetap harus dikembalikan. Tapi dia terbebas dari potong tangan. Tapi hak tetap harus dikembalikan. Bahkan dia nggak mundur dari pengakuan, dipotong tangannya, hak tetap harus dikembalikan. Atau hukum di Indonesia misalnya, ya, yang tidak menerapkan potong tangan tapi dipenjara, bukan berarti orang dipenjara setelah dipenjara dia nggak perlu mengembalikan, dia tetap harus mengembalikan. Selama belum dikembalikan, ya dia akan berurusan sampai akhirat. Urusannya sampai akhirat. Walaupun dia sudah dihukum di dunia, misalnya sudah dipotong tangannya, walaupun sudah dipotong tangannya, dia tetap harus mengembalikan uang yang dia curi. Baik ya, maka inilah berkaitan dengan rajam. Baik, yang kedua, kata beliau, al-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi. Jiwa dibalas jiwa, atau yang disebut dengan qisas. Baik. Qisas itu hanya bisa dilakukan ya qisas yang berkaitan dengan jiwa, ya, membunuh. Itu hanya bisa dilakukan kalau dalam kasus pembunuhan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan tidak sengaja, atau yang disebut dengan qatlul khata' atau syibhul am, menyerupai sengaja, ya, itu tidak boleh dijatuhi hukuman qisas. Sengaja itu dengan catatan apa? Sengaja itu yang pertama, keduanya ini punya permusuhan. Dua orang yang sedang berselisih sampai akhirnya ada yang terbunuh, itu dua-duanya memang punya permusuhan. Yang kedua, pembunuhan yang terjadi antar keduanya ini menggunakan alat yang berpotensi membunuh. Menggunakan alat yang berpotensi membunuh. Maka ini disebut dengan qatlul amdi. Membunuh dengan sengaja. Yakni ada unsur permusuhan antar keduanya. Yang kedua, dia menggunakan alat yang memang bisa digunakan untuk membunuh. Maka ini disebut membunuh dengan sengaja. Adapun menggunakan alat yang tidak bisa membunuh,
ya, yang bisa dan tidak bisa digunakan untuk membunuh umumnya, maka ini disebut syibhul amdi, menyerupai, ya, menyerupai sengaja. Nanti hukumnya beda. Misalnya ada orang ribut, punya permusuhan, ada punya masalah. Karena kesal, dia melempar bangku. Wow. Melempar bangku, bangku itu bisa membunuh nggak? Umumnya, umumnya tidak digunakan untuk membunuh. Ya. Kemudian meninggal dunia. Makanya namanya syibhul menyerupai sengaja. Kalau qatlul khata, kalau membunuh karena salah, itu misalnya saya menggunakan alat yang bisa membunuh, misalnya pakai panah. Tapi saya lagi ngincer target. Ces. Kemudian qadarullah nggak kena target, dia ke atas karena saya kesandung pas lagi itu, nggak sengaja malah kena orang. Terus kemudian terbunuh. Maka ini membunuh khotok, salah. Masing-masingnya ini hukumnya berbeda. Baik, mungkin azan dulu nanti kita lanjutkan. Baik. Sebenarnya pendetailan ini akan ada pada babnya juga dalam fikih, dalam bab hudud yang akan kita bahas membunuh dengan sengaja saja. Membunuh dengan sengaja, maka kafaratnya membunuh dengan sengaja, maka boleh dibalas bunuh. Boleh juga dimaafkan dengan diganti di diat, bayar diat atau bayar ganti rugi. Bayar denda. Nah, kalau diganti dengan diat, diatnya berapa? Disebutkan para ulama, khusus untuk membunuh dengan sengaja, itu diatnya kan 100 ekor unta. Tapi 100 ekor unta itu 30. Ya. Unta yang umur 2 tahun sempurna masuk 3 tahun. 30 yang kedua itu umurnya 5 tahun. Ya, masuk ke 5 tahun. Yang 40 sisanya unta betina di dalam perutnya sedang mengandung janin. Nah, ini khusus kalau membunuh dengan sengaja dan aulia uddam, para wali darah, wali pemilik darah itu memaafkan tapi minta diat. Maka diatnya 30 kemudian 40 ini khalifah, yakni unta yang di dalam perutnya, unta betina yang dalam perutnya ada janinnya. Subhanallah, ini bukan unta sembarangan, unta bebas milih, unta masih kecil-kecil, enggak. Unta umurnya sekian, dan unta betina yang di dalamnya ada janinnya. Seandainya, ini sebagai tambahan, seandainya orang yang dimaafkan oleh wali pemilik darah tidak punya duit, dan itu kalau diuangkan mungkin bisa berapa, 10 miliar mungkin ada kali, lebih, 4 miliar lebih. Wah, dia nggak punya duit, kan wajib dia. Maka dibebankan kepada siapa? Dibebankan kepada asobatuhu. Asobah itu adalah ahli warisnya, ayahnya, kakeknya, kemudian siapa? Saudaranya, saudara kandungnya, laki-laki. Pokoknya dalam urutan waris itu, jadi mereka kena juga. Dan kafarat atau diat yang berkaitan dengan membunuh dengan sengaja itu nggak boleh dicicil, harus dibayar di depan semuanya. Kalau membunuh tidak sengaja itu boleh dicicil 3 tahun. Wah, udah kayak cicilan itu, boleh cicil 3 tahun. Tapi kalau membunuh sengaja, kata para ulama, nggak boleh dicicil. Nah, seandainya orang tahu hukum membunuh itu kayak gini, kira-kira orang pada berani membunuh nggak? Begal-begal tuh kira-kira berani nggak? Karena seandainya dia nggak bisa bayar, dia ngerepotin keluarganya. Keluarganya harus cari pinjaman itu supaya terkumpul uang sebanyak itu untuk mengganti dia. Dan wali dan boleh memilih. Bukan pilihan diserahkan kepada orang yang membunuh, bukan, tapi yang diserahkan kepada siapa? Keluarga yang terbunuh. Keluarga yang terbunuh memilih kisos diterapkan. Keluarga yang terbunuh memilih ganti diat saja, mereka nggak bisa protes keluarganya. Jangan, dia nggak punya duit tuh.
Nanti kita yang repot, udah bunuh aja dah gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini keputusan ada di tangan pemilik darah. Nggak, kita pengennya diet, serahkan dietnya, lumayan uangnya dibagi gitu kan. Biar tahu rasa kan gitu kan. Kira-kira kalau mereka ngerti dan seandainya hukum ini diterapkan, subhanallah, ya, kira-kira bagaimana pembegalan tuh banyak apa enggak? Enggak mungkin. Karena mereka tahu konsekuensinya berat sekali. Baik. Maka ini apa namanya? Kisos. Tentu pendetailannya lebih dari ini, tapi ini rasanya cukup. Kemudian yang ketiga yang disebutkan Nabi adalah at-tariku lidini, mereka yang meninggalkan agamanya. Siapa yang meninggalkan agama itu? Yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Nah, ini juga terkadang hadis ini digunakan oleh sebagian orang serampangan. Menyelisih jamaahnya dia. Subhanallah. Kalau menyelisih jamaahnya dia, halal darahnya. Oh, ada ini beberapa kaum muslimin, perkumpulan kaum muslimin yang menggunakan dalil ini. Lihat tuh hadisnya. Al-mufariq lil jamaah, yang menyelisihi jamaah. Jamaah siapa? Ya jamaah kita. Ya subhanallah. Enggak, al-mufariq lil jamaah di sini maksudnya adalah yang berpisah dari kaum muslimin. Artinya apa? Berpisah dari kaum muslimin apa? Keluar dari Islam, murtad. Maksudnya di sini adalah orang yang murtad. Maka orang yang murtad dari agama Islam, para ulama menyebutkan yustatab, minta untuk tahu taubat. Didatangkan ulama, dijelaskan apa yang membuatmu murtad, jelaskan. Dikasih kesempatan taubat 3 hari, mau taubat alhamdulillah, nggak mau taubat, pemimpin boleh membunuhnya, termasuk dihalalkan oleh syariat. Diikutkan dengan hukum ini adalah yang meninggalkan sholat, karena sholat dalam syariat ini amruhu azim, perkara yang sangat besar timbangannya dalam syariat kita. Ya, maka para ulama ijma sepakat siapa yang mengingkari kewajiban sholat boleh dibunuh, dan dibunuhnya dalam kondisi murtad. Dibunuhnya dia dalam kondisi murtad, keluar dari Islam, bukan seorang muslim. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena malas, diminta taubat, tidak mau taubat, maka tetap boleh dibunuh. Tetapi ulama berbeda pendapat. Dibunuhnya dia ini statusnya masih muslim, apa sudah keluar dari Islam? Imam Ahmad mengatakan, dia dibunuh dan terbunuhnya dia atau dibunuhnya dia itu bukan sebagai seorang muslim. Artinya dia dianggap murtad karena meninggalkan, tidak mau sholat. Walaupun dia nggak mengingkari kewajiban, dia malas, suruh taubat, suruh sholat, masih nggak mau. Boleh dibunuh. Tapi jumhur ulama berpandangan dia boleh dibunuh juga, tapi dibunuhnya dia ini haddan, sebagai penerapan hukum had, bukan dihukumi terbunuhnya dia ini keluar dari Islam. Enggak, dia enggak keluar dari Islam karena dia tidak mengingkari kewajiban. Dia malas dan masih ngotot tidak mau melaksanakan sholat. Taib. Adapun yang lainnya, puasa, zakat, haji, dulu pernah kita bahas, tidak kita jelaskan sekarang. Poin yang terakhir, siapa yang berhak menerapkan hukum-hukum semacam ini berkaitan dengan darah? Yang berhak menerapkan adalah penguasa. Ini wilayahnya penguasa, bukan wilayahnya masyarakat ya, yang kecil cakupannya, ketua DKM ya, ketua musola Pak Andi misalnya. Nggak bisa. Itu bukan diterapkan, atau ketua kelompok maksudnya ketua perkumpulan kaum muslimin ya lembaga-lembaga MUI misalnya, nggak bisa. Tapi yang menerapkan adalah penguasa, siapa yang memiliki otoritas sebagai penguasa. Kalau dia nggak menerapkan hukum ini, ya siap-siap nanti kalau dia seorang muslim ditanya di hadapan Allah, harus punya alasan. Tapi seandainya dia menerapkan ini boleh, tapi dia nggak menerapkan, ya siap-siap harus ada alasan dong. Ini kan hukum yang tidak dihapus. Ya, ini adalah hukum yang Allah tidak hapus ayatnya. Ayat tentang raja, ayat tentang membunuh, disebabkan karena kisos, karena bunuh balas bunuh. Itu Allah tidak hapus ayatnya. Ayatnya masih tetap. Hukumnya masih berlaku.
Kalau nggak diterapkan oleh pemimpin, ya dia harus punya alasan. Ya bisa jadi Allah terima kalau dia ternyata bilang, sebenarnya saya ingin menerapkan, tapi ya zaman sekarang ini luar biasa, kekuasaan di sana menekan, bahwasanya kalau ada yang menerapkan syariat akan benar-benar dikucilkan, misalnya, itu bisa saja di alasan, bisa. Yang penting dia punya alasan nanti di hadapan Allah. Nah, baik, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Baik, yang belakang dulu. Kalau laka lantas itu apakah termasuk pembunuhan tidak sengaja atau bagaimana? Laka lantas, kecelakaan. Nah, kan tadi harus memenuhi 2 unsur kalau sengaja. Ada permusuhan antar keduanya. Kemudian yang kedua, menggunakan alat yang bisa membunuh. Kecepatan mobil kemungkinan bisa membunuh. Tetapi ada nggak unsur dia membenci orang yang dia tabrakan, kemungkinan nggak ada. Maka dia statusnya syibhul amdi, menyerupai sengaja. Dia nggak bisa dikisos, tapi dia bisa terkena diat. Diatnya 100 ekor unta. Nah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang misalnya penjamretan atau motor itu mungkin rame-rame. Itu tanggung jawab gimana? Masya Allah. Mati kan, kalau nanti kan mati gitu. Nah itu gimana ceritanya itu dalam agama kita? Subhanallah, ini juga repot nih ya. karena tidak tegas juga keamanan di negara kita tidak tegas betul menangani ini, penanganan ke bawahnya, bahkan kasus-kasus itu harus dilaporkan dulu baru diproses, bahkan dalam pelaporannya pun masih ada proses yang ribet gitulah. Ya semoga Allah perbaiki keadaannya, pertama itu. Kedua, boleh nggak kita membunuh? Nggak boleh. Ya, kalau kesel pada batasan yang pas saja, tidak sampai batasan membunuh. Karena kalau membunuh, ya kita pukul rame-rame sampai terbunuh, ini nggak boleh. Kecuali kita yang ingin diambil hartanya, kita melindungi diri dan kita membunuh dia, boleh. Termasuk yang diizinkan oleh Nabi SAW. Ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita ya lau kana ahadun yuridu akhdamali au kama qala Nabi. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau ada orang yang ingin mengambil paksa hartaku? Nabi menjawab, la tu'tih, jangan kamu kasih. Ara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia menyerangku ya Rasulullah? Karena aku menolak memberikan, menyerang. Faqatilhu, balas. Lawan, lakukan perlawanan. Ara'aita in qatalani, apa pendapatmu ya Rasulullah kalau sampai aku terbunuh? Nabi menjawab apa? Anta syahid, kamu mati syahid. Ara'aita in qataltuhu. Ini lihat adabnya sahabat bertanya ya, sangat runut sekali ya. Pertanyaannya sangat runut. Apa pendapatmu ya Rasulullah kalau aku yang berhasil membunuh dia? Huwa finnar, dia di dalam neraka. Artinya Nabi mengizinkan sampai membunuh orang yang memaksa mengambil harta kita. Boleh. Ya. Tetapi kalau dalam kondisi sudah tertangkap, ya, kemudian bukan yang mau diambil hartanya, kemudian kita main gebukin, nggak boleh. Apalagi dulu pernah ada info yang dikira nyolong sound system, itu kan, sampai dibakar hidup-hidup. Oh, subhanallah. Nah, ini hisabnya berat di akhirat ini. Ya, semoga Allah ampuni. Tapi tetap kalau nanti konteksnya adalah kita yang diambil, kita boleh mempertahankan diri. Nah. Tapi kalau di negara kita, ya. Korban mulai jadi tersangka. Ya, kecuali kalau viral. Kalau viral nanti nggak jadi tersangka. Nah. Menghukum mati. Baik, gini. Menghukum mati tadi tidak terbatas kepada hadis ini. Dulu saya pernah bahas kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditetapkan ukuran hukumannya oleh syariat. Saya ulangi, pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya oleh syariat itu dikembalikan kepada pertimbangan
penguasa. Atau yang disebut dengan ta'zir. Boleh nggak dia mengambil keputusan membunuh? Boleh. Kalau memang dianggap itu sangat berbahaya. Boleh. Tapi dengan pertimbangan syariat. Pertimbangannya pertimbangan syariat. Dia harus punya, ya makanya dulu itu dewan pertimbangannya itu ya ulama. Dewan pertimbangan dalam mengambil keputusan para penguasa itu ya ada ulamanya. Hakim di zaman itu, hakim itu seorang mujtahid, orang yang ahli fikih betul. Jadi ketika menjatuhkan hukuman mati, ya sudah dikaji dengan matang. Tapi boleh nggak di luar yang dibahas 3 ini dijatuhi hukuman mati? Boleh. Ya, seperti Umar membunuh penyihir. Kan nggak ada di sini. Boleh nggak penyihir dibunuh di sini? Nggak boleh. Tapi Umar mengkaji bahwasanya penyihir itu telah jelas memberikan madarat kepada orang lain. Bahkan ada orang sampai disebabkan terbunuh olehnya. Maka Umar mengatakan, bunuh, penyihir pernah dibunuh. Maka Umar membunuh 3 penyihir atau berapa penyihir itu saya lupa. Maka boleh menjatuhi hukuman mati. Dan apakah Al-Gojonya berdosa? Enggak, dia tidak berdosa. Kecuali dia diperintahkan terhadap sesuatu yang tidak benar. Dia disuruh membunuh orang, tapi secara zalim. Kan ada juga kadang kayak gitu, secara zalim. Hanya karena perbedaan pandangan politik, karena tidak mau tersaingi politik, dia menyuruh pembunuh bayaran. Baik, sekarang dikaji dulu. Kalau dia mengambil upah dari itu, dia nggak boleh membunuh orang. Kalau dia dipaksa dan diancam, kalau kamu tidak membunuhnya, maka kamu akan saya bunuh. Boleh nggak? Kata para ulama mengatakan, nggak boleh juga. Karena apa yang menjadikanmu berani membunuh dia? Apakah kamu menganggap jiwamu lebih mulia daripada jiwa dia? Lebih baik kamu yang mati, bukan dia yang mati, gitu kan? Karena kamu yang terancam, dia belum terancam. Jadi kalau seandainya kita dihadapkan pilihan, naudzubillah, semoga tidak terjadi, disuruh pilih, kamu bunuh dia atau kamu yang saya bunuh? Pilihannya hanya itu. Pilih. Boleh nggak kita memilih membunuh dia dengan menyelamatkan jiwa kita? Boleh nggak? Ulama mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena maslahatnya, apakah maslahat kehidupan kamu lebih penting daripada maslahat kehidupan dia? Kan harus dipertimbangkan. Apakah kamu memastikan kamu lebih mulia dari dia? Nggak bisa, nggak boleh. Kata para ulama, karena nggak bisa dipastikan kemuliaan kamu dengan kemuliaan dia itu lebih unggul yang mana, ya lebih baik kamu yang mati daripada kamu membunuh orang. Nah, kecuali, ya, tidak ada ancaman membunuh. Tetapi dia benar-benar dipaksa dalam kondisi dia misalnya disuntikkan apa gitu kan yang bisa mempengaruhi hormon dia dan akhirnya dia berkelakuan aneh dan dia tidak bisa mengontrol pikirannya, akhirnya dia bisa membunuh. Maka ini nanti beda lagi kajiannya. Dikaji dalam beberapa sudut pandang, tidak bisa secara mutlak. Ya, Al-Gojo ini bagaimana dulu dia membunuh dalam sesuatu yang benar atau tidak. Kalau tidak benar dan dia terancam pekerjaannya hilang, ya lebih baik pekerjaannya hilang kok daripada dia membunuh seorang muslim yang tidak apalagi nanti urusan darah itu berat sekali di akhirat. Nah, barakallahu fikum. Darah itu membunuh kalau darah misalnya. Nah, itu nanti ada kajian lain. Itu kisos dalam luka. Nanti kisos dalam luka ada kisos kalau luka itu bisa diukur, ya maka boleh dibalas sama. Tapi kalau lukanya itu nggak bisa diukur, contohnya gini, ada orang mukul mata orang, kemudian matanya ini remang-remang, tidak buta. Boleh nggak saya kisos balas mukul mata orang yang mukul mata saya? Sampai remang-remang. Bisa nggak kira-kira dipukul sampai remang-remang? Bisa jadi ketika dipukul, hilang penglihatannya. Kalau hilang penglihatannya, dia jadi kena denda. Gimana? Maka kalau nggak bisa diukur dengan pasti, tidak bisa diukur, tidak bisa dibalas. Beda dengan misalnya ada orang naudzubillah memukul matanya sampai buta, boleh dibalas buta? Boleh. Karena sudah jelas buta. Tapi kalau dipukul cuma sampai remang-remang, dia pengen balas supaya remang-remang juga, penglihatannya jadi nggak jelas, nggak bisa ukurannya. Maka dia bisa minta ganti rugi. Ganti rugi mata itu berapa? Mata satu pasang 100 ekor unta, satu mata 50 ekor unta.
Ya, 50 ekor unta berapa M itu lumayan kan gitu kan. Nah, barakallahu fik. Nanti ada lagi ya luka, kan makanya ada firman Allah Azza wa Jalla, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafs, telah kami wajibkan jiwa dibalas jiwa, wal aina bil ain, mata dibalas mata, wal udhuna bil udhun, pendengaran dibalas pendengaran, wasinna bis sin, gigi dibalas gigi, wal juruha qisas, dan luka masing-masing luka itu juga ada qisasnya. Tapi nanti itu kajiannya ketika detailkan, yang bisa diukur sama boleh, yang nggak bisa diukur sama minta ganti rugi. Nah, barakallahu fiik. Kalau misalnya tadi ada yang dihapus dalam Quran, kita bisa lihat di mana itu? Itu ada dalam ilmu nasikh mansukh. Kalau mau dipelajari, ada istilahnya nasikh mansukh. Itu ada dalam ilmu tafsir. Muqaddimah ilmu tafsir disebutkan. Kemudian dijelaskan juga dalam ulumul Quran, ilmu Al-Quran yang ditulis oleh banyak ulama yang menulis kitab ulumul Quran. Misalnya Syekh Al-Qattan itu juga menulis. Ya, yang penulis buku doa-doa itu Al-Qattan, itu juga beliau menulis kitab ulumul Quran. Dalam usul fikih juga dibahas. Karena usul fikih itu kan ilmu untuk menyimpulkan dalil, untuk menghasilkan satu hukum. Maka di situ nanti ada pembahasan nasikh dan mansukh. Ayat yang sudah dihapus ya tidak bisa diambil. Nanti dikasih contoh, di antara ayat yang dihapus adalah ini dan ini. Tidak banyak. Nasakh itu tidak banyak. Nasikh mansukh itu tidak banyak. Kenapa? Yang mana? Ya kayak ayat yang kan ayat banyak hadis diskusi kan tidak ada di dalam. Bukan begitu. Maksudnya hadis qudsi dengan nasikh mansukh beda pembahasan. Nasikh mansukh itu ayat, ya tadi ada 3 kategori tadi. Ada yang ayat dihapus, hukum masih ada. Ini semua harus bersumber riwayat. Ada yang dihapus ayat dan juga hukumnya. Ada yang dihapus hukumnya, ayatnya masih dibaca. Itu kita harus bersumber pada riwayat. Nabi yang menjelaskan itu, para sahabat yang menjelaskan itu. Dan itu tidak banyak. Dan itu tidak banyak. Kalau dihitung, ya nggak lebih dari hitungan jari mungkin ya. Saya nggak bisa memastikan, tapi tidak banyak. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, kita hafal juz 1, ma nansakh min ayatin aw nunziha na'ti bi khairin, juz 1 itu, na'ti bi khairin minha aw mith, tidaklah kami menghapus dari satu ayat, aw nunziha, atau kami lupakan tidak diamalkan, na'ti bi khairin minha, pasti kami akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik, aw mithli, atau yang serupa. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, bukankah kamu tahu Allah yang maha mampu? Ya terserah Allah, Allah terkadang menghapus. Apakah Allah lupa kemudian diganti? Ini kan kadang jadi serangan orang liberal. Tuh lihat tuh, Tuhan kamu lupa, harus mengganti hukum. Enggak lupa. Gitu kan. Allah memang menjadikannya begitu. Itu ada kajiannya khusus dalam bab nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh. Nah, barakallahu fiik. Cukup ya, sudah 7:30. Naktafi bihadzal qadar. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Semoga Allah ridhoi kita. Allah berikan kita taufiknya dalam kehidupan kita. Allah masukkan kita semua ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.